Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka forum kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita kemarin, dan ini insyaallah tentang tarhib Ramadan ini yang terakhir. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah udzur dan juga tentang qiyamul Ramadan, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan utama yang dianjurkan selama bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selain qiyamul Ramadan, sholat tarawih ataupun sholat malam, ada amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memperbanyak amal kebaikan yang itu akan mendatangkan pahala yang begitu rupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan itu yang dianjurkan oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah kita makan sahur karena kita puasa. Jadi makan sahur itu adalah merupakan satu keutamaan. Salah satu keutamaan makan sahur itu adalah kita bangun sepertiga malam yang terakhir itu, selain juga dalam rangka untuk makan sahur, sekaligus kita banyak berdoa pada saat bangun itu. Yang kemudian juga pada saat makan sahur itu adalah kemudian dianjurkan kita mengakhirkan waktunya, yang salah satu rahasianya adalah supaya kita bisa sholat berjamaah subuh, sholat subuh ya berjamaah begitu. Karena kalau sahur terlalu malam begitu, maka kita tidur lagi, yang biasanya kalau sudah tidur lagi itu akan nggak bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah begitu. Oleh sebab itu maka salah satu keutamaan sholat sahur atau sholat sahur, makan sahur ya, makan sahur itu atau bangun pada saat waktu sahur itu dan pada akhir malam itu salah satunya adalah supaya kita pada saat sholat subuh itu bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah niat puasa. Nah, umpamanya pada saat malamnya kita lupa untuk berniat, ketika kita bangun pada saat sahur itu adalah mempertegas niat kita untuk puasa. Karena yang namanya puasa wajib itu wajib niatnya itu diutarakan, disampaikan pada saat malamnya. Nah,
Hal ini berbeda pada saat puasa sunnah, gitu kan. Kalau puasa sunnah itu kan pada pagi harinya nggak masalah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya ke rumahnya Siti Aisyah, istri beliau, tanya pada saat waktu pagi itu, wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan atau sesuatu yang dapat dimakan pagi hari ini? Tidak, wahai Rasulullah, kami tidak punya makanan. Kalau begitu saya akan puasa saja. Artinya kalau puasa sunnah, niat di pagi harinya itu nggak masalah. Ya. Tetapi kalau puasa wajib, maka wajib dari malamnya. Nah, itu salah satu mengapa kok kemudian sahur itu adalah merupakan satu keutamaan, karena itu adalah untuk mempertegas niat kita, sehingga pada hari itu kita akan menunaikan ibadah siam ataupun ibadah puasa. Nah, begitu. Kemudian juga yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Nah, ini kalau sudah ghurub, matahari itu sudah terbenam, maka kita segera disunahkan segera untuk berbuka. Tidak perlu kita menunda-nunda, duh nantilah saya makan habis maghrib saja, atau nantilah habis isya. Tidak. Jadi ketika ghurub, matahari itu sudah terbenam di ufuk barat, ya, dan itu diketahui sudah waktu maghrib, maka kita diutamakan ataupun disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, pada saat berbuka inilah kemudian kita memanjatkan doa kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, di mana kita mampu menyelesaikan ibadah siam kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Begitu. Atau pada saat kita meminum seteguk air, 2 teguk air, pada saat berbuka itu kita mengucapkan zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu adalah merupakan doa atas rasa syukur kita, di mana kita sebagai seorang hamba diuji oleh Allah dan kita mampu menunaikan ibadah siam sehari itu, dan kita sampai bisa berbuka, menikmati berbuka, ya, menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu keutamaan, sehingga kemudian takjil ataupun menyegerakan berbuka itu salah satu keutamaan yang dapat kita peroleh, karena kita akan merasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pada saat di bulan puasa, di bulan Ramadan itu adalah banyak mentadarus dan mempelajari Al-Quran. Nah, ini perlu kita program, Bapak Ibu sekalian, selama 1 bulan paling tidak kita dapat khatam Al-Quran sekali. Caranya bagaimana? Gampang, Bapak Ibu sekalian. Kita membaca sehari itu umpamanya 5 kali setiap habis sholat ataupun menjelang sholat, membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan jumlah ayat itu pun sekitar 6.300-an ayat, 6.300 ayat. Sehingga kalau kemudian kita bagi dalam 1 bulan, kemudian sehari itu 5 kali, itu sesungguhnya tiap kita sholat atau menjelang sholat itu, ya kalau tiap sholat itu sekitar 45 sampai 50 ayat kita baca. Umpamanya sebelum sholat kita membaca 20 ayat, kemudian nanti habis sholat 25 ayat, begitu terus rutin. Sholat duhur, sholat asyar, sholat maghrib, itu nanti nggak terasa selesai pada saat kita selesai bulan Ramadan. Begitu. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita menyelesaikan selama 1 bulan di bulan Ramadan itu. Ya, kita 1 kali duduk itu membaca 20 ayat itu
nggak terasa Bapak Ibu. Kan cuma sedikit itu ya. Nanti habis sholat lagi, habis zikir, habis doa kita membaca lagi 25 ayat itu nggak terlalu banyak. Nah, tetapi kalau biasanya kalau kita ngepenkan umpamanya habis isya membaca sekian itu biasanya malah orang nggak selesai itu karena banyak gangguan, banyak godaan itu. Biasanya 1 minggu awal Ramadan kita bisa tekun itu. Tapi nanti kalau sudah menjelang akhir-akhir Ramadan sudah nggak sempat lagi. Nah itu nggak sempat lagi. Itu karena banyak godaan Bapak Ibu sekalian. Banyak godaan. Ya begitu. Oleh sebab itu maka ketika kita membiasakan 5 kali sholat 5 waktu menika sebelum ataupun sesudah sholat, umpamanya sebelumnya 20 ayat, setelah sholat itu 25 ayat, itu selesai selama satu Al-Quran itu selama bulan Ramadan. Jadi kita program begitu Bapak Ibu sekalian. Nah itu kalau kita secara pribadi begitu. Nanti kalau umpamanya dalam konteks jamaah bisa juga umpamanya kegiatan-kegiatan tadarus itu kita selenggarakan secara berjamaah ataupun secara jama'i begitu. Yang fungsinya adalah untuk saling yang namanya tadarus itu kan saling belajar. Saling memperbaiki bacaan kita, saling belajar. Dan kemudian kalau tadarus secara jamaah itu alangkah lebih baiknya kemudian setiap nanti tadarus umpamanya dapat 1 juz 1 malam itu umpamanya. Nah, ini dibaca terjemahnya berapa ayat. Jadi tidak sekedar membaca seluruhnya tetapi kita baca terjemahnya beberapa ayat. Kita kutip, kita secara random, secara acak begitu, nanti dibaca, siapa membaca terjemahnya itu, sehingga kemudian kita memahami semua dari hidayah Al-Quran. Karena fungsi daripada Al-Quran itu adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Itu kan hudan linnas. Jadi fungsi daripada Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Nah, dengan banyak mentadarus Al-Quran, dengan mungkin mengutip beberapa ayat kita terjemahkan itu tadi, itu menjadi wasilah untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang secara ta'abudi ketika kita itu membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Ta'abudi. Pasti apakah kita itu membaca dengan memahami maknanya ataukah tidak. Ketika Al-Quran kita itu baca, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Itu ta'abudi. Jadi mempelajari Al-Quran dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi seorang muslim tentu kita membaca Al-Quran tidak semata-mata ta'abudi, tetapi dalam rangka untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Dan hidayah itu tidak mungkin kita dapatkan hanya sekedar kita Al-Quran itu kita baca tanpa memahami maknanya. Oleh sebab itu maka alangkah baiknya ketika tadarus itu, maka kemudian 1 ayat 2 ayat dikupas begitu ya, atau diterjemahkan, dimaknani begitu, sehingga kemudian kita bisa memahami apa yang kemudian isi daripada kandungan ayat yang bersangkutan itu. Jadi bisa 1 ayat 2 ayat begitu, menjelang selesai tadarus disampaikan isinya dan seterusnya, sehingga kemudian jamaah itu akan bisa faham terhadap apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Nah ini program ini perlu kita selenggarakan Bapak Ibu sekalian selama bulan Ramadan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selama bulan Ramadan itu juga sama melakukan hal yang sama, yaitu mentadarus Al-Quran. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu tadarus Al-Quran menikah dengan malaikat Jibril, sehingga kesalahan-kesalahan itu langsung dikoreksi oleh malaikat Jibril selama bulan Ramadan. Tentu kalau kita adalah dengan sesama kita, ya barangkali ada bacaan-bacaan yang keliru yang selama ini kita belum ngerti, itu ketika kita tadarus dengan sesama jamaah itu insya Allah bisa mengoreksi bacaan-bacaan yang selama ini mungkin kita belum paham dan seterusnya. Ini saling mengoreksi, ya.
terkait dengan tadarus. Maka ya mudah-mudahan masjid kita ini nanti ada program terkait dengan tadarus secara jama'i begitu, sehingga kemudian semakin memperkuat pengetahuan kita tentang Al-Qur'an itu. Ini yang anjuran yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umat Muslim pada saat di bulan Ramadan. Kemudian juga yang keempat adalah banyak berdoa dan istighfar. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi keutamaan bulan Ramadan menika adalah insya Allah doa kita menika mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu kan Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan secara khusus, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Allah menika maha dekat. Ujibu da'watad da'i, kata Allah, aku akan mengijabah setiap doa yang dipanjatkan oleh pendoa. Idza da'a, ketika dia itu mendoa kepada, meminta kepada. Falyastajibuli, maka bermintalah, memohonlah kalian itu, atau memenuhilah panggilanku itu. Falyastajibu, penuhilah panggilanku itu. Maksudnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah penunaian kewajiban. Dalam konteks bulan puasa itu adalah ya puasa itu. Dalam konteks bulan Ramadan adalah ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Karena kita memenuhi panggilan Allah dengan kita itu berpuasa selama bulan Ramadan itu maka kesempatan bagi kita untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memenuhi panggilannya. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah bahwa kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa hadis itu Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan tiap hari orang-orang dari neraka pada saat di bulan Ramadan itu. Kata Nabi ngoten niku, wa inna likulli muslimin da'wah yad'u biha falyastajibu lahu. Dan setiap muslim, setiap seorang muslim ya, ketika dia itu berdoa dengan satu doa, falyastajibu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabah doa yang ia panjatkan itu. Itu selama bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan. Nah ini. Hanya saja memang dalam bulan Ramadan itu waktu yang paling mustajab. Nah itu kapan? Nah ini ada beberapa hadis Bapak Ibu sekalian, waktu yang paling mustajab untuk kita itu berdoa itu kapan? Yang pertama itu adalah waktu sahur. Nah ini tadi saya utarakan mengapa kok kemudian dikatakan sahur itu adalah waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Karena setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim pada saat di waktu sahur itu maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailah ila sama'id dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam
ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir, yaitu pada saat malam sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yaqul, beliau Allah berfirman, mayad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, fa astajib, maka aku akan mengijabah untuknya. Mayas'alani, barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, fa'utiyahu, maka sungguh aku akan memberinya. Mayastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, fa'aghfirullahu, maka aku akan memberikan ampun untuknya. Ini pada saat sahur, waktu sahur ya. Sepertiga malam yang terakhir. Ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maksudnya rahmat Allah, ya, maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ya, untuk memberikan ijabah, ya, memberikan apa yang diminta oleh hambanya, kemudian juga mengabulkan permohonan ampunan setiap hamba yang memanjatkannya dan seterusnya. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 17 itu Allah menyatakan, memuji orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur atau sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini keutamaan, ini waktu utama Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau panjenengan pas sepertiga malam yang terakhir itu bisa ke masjid, bisa i'tikaf, banyak dongo, banyak istighfar maring Gusti Allah, itu suatu keutamaan. Satu keutamaan. Nah, ini waktu yang paling utama. Kemudian yang kedua, waktu yang paling utama adalah saat berpuasa hingga berbuka. Terus pada saat siang harinya Bapak Ibu sekalian, itu adalah waktu utama juga untuk kita bermunajat, berdoa, beristighfar, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kanjeng Nabi Muhammad menika ngendika, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir. Jadi ada 3 orang yang mana la turaddu da'watuhum, doanya itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 orang itu? Adalah yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, seorang yang sedang berpuasa sampai dia itu berbuka. Sehingga ketika kita berpuasa di siang harinya, kita banyak donga, banyak doa, itulah kesempatan bagi kita Bapak sekalian. Kesempatan bagi kita untuk memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Itu juga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa begitu? Karena menjadi seorang pemimpin yang adil ini wangel. Maka khusus pemimpin yang adil, doanya pun diijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi. Nah, niku doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi, teraniaya, tersia-siakan, ya, maka doanya itu tidak dihijab
ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka kita sebagai seorang muslim menika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi, menyakiti, ya, merendahkan, menghinakan orang lain, karena orang lain itu ketika berdoa kepada Allah itu doanya itu tanpa hijab, ya, doanya tanpa hijab, maksudnya diijabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kok Bapak Ibu sekalian, ini bulan Ramadan nanti dapat kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira permohonan apa yang hendak kita panjatkan kepada Allah, kita rencanakan Bapak Ibu sekalian. Kesempatan bagi kita, kira-kira apa yang kita minta itu sudah kita rencanakan dari sekarang kepada Allah. Pada saat kita berpuasa di siang harinya, pada saat waktu sahur itu, doa apa yang kita persiapkan kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengijabah doa kita itu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah banyak bersedekah. Nah, memang bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan sedekah. Nah, bulan sedekah. Nah, ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad menikahkan orang yang dikenal sebagai ajwadun nas, orang yang sangat dermawan, ya, orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih pada saat di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi itu diibaratkan dalam hadis ini adalah seperti ini, seperti angin yang bertiup ini. Kedermawanan Nabi seperti angin yang bertiup. Ibaratnya aweh menapa iki cepet wis ora krasa. Dadi kayak angin bertiup, saking dermawane Kanjeng Nabi pada saat di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan Bapak Ibu sekalian kepada kita semua, ya, kesempatan atau itu maknanipun bahwa ya di bulan Ramadan itu bulan yang sangat baik. Ketika kita ingin bersedekah, monggo kita persiapkan sedemikian rupa dalam rangka untuk kita sedekah di bulan Ramadan, karena itu memang merupakan satu keutamaan bagi kita semua. Nah begitu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutarakan dan mempraktekkan, tidak sekedar Nabi itu mengutarakan saja, memerintahkan, tetapi Kanjeng Nabi juga mempraktekkan bagaimana keadaan dan sikap beliau pada saat di bulan Ramadan. Bahkan ini dalam satu hadis dijanjikan ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Inna fil jannati ghurfah. Di dalam surga itu ada satu kamar. Ya. Satu kamar yura zahiruha, yang namanya dapat dilihat luarnya, mim batiniha, dari arah dalamnya, wa batinuka min dhahiriha, dan dapat dilihat dalamnya dari arah luarnya. A'addahallahu liman at'amat ta'am, yang mana Allah Subhanahu wa taala persiapkan kamar itu untuk siapa? Liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan atau mensedekahkan makanan. Itu yang pertama, bersedekah makanan. Nah biasanya pun pada saat bulan Ramadan banyak ya Bapak Ibu sekalian untuk menyedekahkan makanan itu. Apakah itu untuk caji, ya, untuk fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Ini keutamaan. Wa alanal kalam, orang yang perkataannya itu lunak, perkataannya itu kalem, tidak perkataannya yang kasar, ya, perkataannya penuh dengan murka, tetapi perkataannya ini kalem, sopan, santun.
ya, baik kepada orang tua, anak-anak dan lain sebagainya. Wa taba'as syam, dan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Wa shalla, dan dia melaksanakan sholat. Wan nasu niyam, sementara manusia yang lain itu adalah sedang tidur. Nah, maksudnya ini adalah sholat malam. Kalau di luar bulan Ramadan adalah sholat malam. Nah, ini orang yang memberikan makan, ini pada saat bulan Ramadan biasa. Wa alanal kalam, orang yang melunakkan perkataan, karena pada saat puasa itu kan orang nggak boleh ngomong kasar, ngomong yang nggak genah gitu ya, rofas, perkataan-perkataan kotor. Nah ini wa taba'as syam, menunaikan ibadah syam dan kemudian melaksanakan sholat malam. Nah ini Allah itu menyediakan kamar khusus ya, ibaratnya kayak kamar kaca yang dapat dia itu memandang ke sana kemari begitu di surga begitu, melihat pemandangan yang begitu indah dari kamar kaca begitu, yang mana orang lain nggak dapat, dia dapat sendiri, istimewa begitu. Ini dikhususkan bagi orang-orang yang tadi bersedekah, orang-orang yang perkataannya bagus ya dan lain sebagainya. Nah, ini keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ya bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bekerja selama 11 bulan. Ya 11 bulan, maka selama bulan Ramadan ini mungkin bisa kita sisihkan sebagian rezeki yang 11 bulan itu untuk kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak sedekah pada saat di bulan Ramadan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjalankan iktikaf. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah iktikaf menikah dilakukan sebenarnya kapan saja selama bulan Ramadan. Tetapi memang ada waktu yang paling utama, yaitu 10 hari akhir bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan itu, iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Memang ini keutamaan, tapi banyak godaan pun Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir Ramadan itu orang sudah nggak lagi sobo neng masjid. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kita sopo neng mall, sopo neng pasar, neng jalan raya karena sibuk mau mudik begitu. Jadi iktikaf pun mau jalan raya. Karena memang keutamaannya, godaannya banyak sekali. Ya ini. Maka akhir di bulan Ramadan itu adalah merupakan satu keutamaan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang bisa mukim, bertinggal sampai kemudian akhir bulan Ramadan itu satu kesempatan yang begitu luar biasa. Kalau itu bisa kita gunakan untuk iktikaf, nah itulah yang kemudian dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kok kemudian motivasi kita dalam rangka untuk iktikaf itu adalah mencari Lailatul Qadar. Nah itu karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari pada 10 malam yang terakhir menikah adalah malam-malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang salah satunya adalah dengan jalan iktikaf. Ini salah satu keutamaan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan pada satu riwayat menikah Kanjeng Nabi pada akhir hidupnya menjelang beliau wafat menikah, iktikaf wonten masjid menikah itu tidak lagi 10 hari, bahkan 20 hari. Nah itu. Jadi iktikaf wonten masjid menika 20 hari akhir di bulan Ramadan. Itu
iktikaf wonten masjid itu menjelang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini diceritakan di dalam beberapa hadis menika tadi. Jadi 20 hari beliau melakukan iktikaf gitu ya. Tidak lagi 10 hari itu pada saat beliau menjelang wafatipun. Dan kebiasaan iktikaf ini juga kemudian diteruskan kebiasaan itu oleh para istri beliau. Dan terus seorang wanita itu juga angsal boleh iktikaf Bapak sekalian. Jadi iktikaf itu tidak mesti laki-laki. Perempuan nggih angsal iktikaf wonten masjid. Tidak harus laki-laki. Nah, ini istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga membiasakan iktikaf ya pada akhir-akhir bulan Ramadan. Yang penting ibu-ibu terutama pada saat iktikaf itu tidak sedang kedatangan tamu ya, haid dan nifas. Kalau haid dan nifas itu nggak boleh iktikaf wonten masjid karena sedang dalam keadaan tidak suci. Tetapi yang dalam kondisi suci bersih maka ini sangat dianjurkan untuk iktikaf begitu. Ya memang godaannya banyak Bapak sekalian. Terutama ibu-ibu itu kan biasanya pada akhir bulan Ramadan itu ya sangat sibuk sekali menyiapkan Idul Fitri, bikin kue, bikin macam-macam itu. Nah, itu kan luar biasa menengok kesibukannya. Ini godaan luar biasa. Ya. Tapi insya Allah kalau ini bisa dilakukan itu pahalanya luar biasa begitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah menjalankan umroh bagi orang yang mampu. Nah ini, terus bulan Ramadan itu adalah juga merupakan bulan keutamaan untuk menjalankan ibadah umroh, begitu. Nah ini, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kemampuan secara materi, dana, kekuatan fisik, bisa melakukan perjalanan, monggo bisa umroh. Iktikaf wonten Masjidil Haram, wah luar biasa nih. Keutamaannya begitu luar biasa. Sekarang sudah dibuka kesempatan untuk umroh Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang ya perjalanannya rodok larang. Sak menika. Nah, umroh biasanya pun 25 juta, 29 juta sudah dapat umroh. Ya sekarang di atas 40 Bapak Ibu sekalian. Sekarang umroh di atas 40. Tentu selati lumayan, okay. Jadi naiknya lumayan nih. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya duit, ya, uang 40 sekian itu ora kroso gitu. Bagi yang punya duit, okay. Tapi bagi yang tidak punya duit ya abot, okay. Gitu. Ya monggo Bapak Ibu sekalian yang punya kelapangan rezeki bisa melakukan umroh, ini kesempatan pada saat di bulan Ramadan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan kepada seorang sahabat Ansor, ya, pada saat beliau melakukan haji, kan? Sebenarnya sahabat Ansor mereka kepingin ngibadah haji kali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ada halangan, nggak bisa menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika memberikan hiburan. Ya kalau nanti bulan Ramadan, faktamiri, lakukan umroh nanti pada saat bulan Ramadan. Nah, kata Kanjeng Nabi Muhammad kepada sahabat Ansor. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang dimana kita bisa melakukan umroh di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah amalan-amalan keutamaan yang mungkin dapat kita persiapkan nantinya, kita rencanakan sedemikian rupa pada saat kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ini ya mudah-mudahan dengan kita mengetahui berbagai macam syariat,
tuntunan amal-amal apa saja sebelum kedatangan bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Ya. Kita mempersiapkan diri apa yang hendak kita lakukan selama bulan Ramadan. Jangan sampai kok kemudian kita sudah masuk di bulan Ramadan, kadang-kadang puasa saja hati kita nggak connect gitu. Oh, ini sudah Ramadan. Jadi enggak dong. Jadi enggak ngerti apa yang kita lakukan. Jadi amal apa yang kita lakukan kadang-kadang enggak ngerti gitu. Tapi kalau kita paham Bapak Ibu sekalian, insya Allah ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita sudah tahu amal-amalan apa yang kita persiapkan dalam rangka kita masuk di bulan Ramadan gitu. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan wawasan kepada kita bersama, dan ada kekhilafan mohon maaf bagi saya. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak maka kita cukupkan saja di sini. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi